Malam ini aku ingin bertanya sesuatu yang sederhana tapi tajam. Jika orang yang membuatmu bersinar juga bisa memadamkanmu, kamu bertahan dalam ketergantungan itu atau kamu melepaskan dan jatuh sendirian? Pertanyaan ini akan menempel di belakang kepala saat cerita ini berjalan, dan kalau kamu dengar sampai akhir kamu akan membawa pulang satu alat kecil untuk menjaga hatimu tetap waras. Kita mulai di tengah panggung dan di tengah napas yang pendek karena hidup tidak selalu memberi aba-aba yang rapi. Lampu putih menyapu wajah seorang perempuan yang berani, namanya Alia, dan ia berbicara tentang produk yang ia cintai seperti ia sedang memperkenalkan anaknya. Di balik tirai ada laki-laki yang matanya lelah dan tangannya dingin. Dia raka, dan dia menatap layar yang memuat semua tulang produk itu. Mereka berdua co-founder dan mereka juga pasangan, dan itu seperti memegang korek sekaligus bensin dalam satu saku. Sore tadi mereka sempat saling tersenyum, tetapi senyum itu lebih mirip janji yang terlalu cepat diucapkan. Saat sorak penonton meledak, ponsel Alia bergetar dan sebuah pesan pendek muncul dari orang yang menilai orang dengan angka, namanya Marco, dan isinya manis sekaligus licin. Kakak melihat sekilas karena layar ponsel Alia memantul di akrilik panggung, dan rasa bangga di dada Raka berubah jadi sesuatu yang pahit. Begitulah cemburu bekerja, ia tidak mengetuk pintu, ia langsung duduk di kursi tamu dan menaruh kakinya di meja. Kamu mungkin pernah di posisi itu, kamu bekerja keras di belakang layar, lalu sorotan jatuh ke orang yang kamu cintai dan kamu mencoba ikut senang, namun setitik kecil mengatakan bahwa kamu lenyap di keramaian. Sekarang napas Alia stabil dan presentasi mengalir, dan di satu sudut Raka mulai menghitung kemungkinan kesalahan server, padahal yang macet bukan server melainkan kepercayaan yang tiba-tiba kehilangan bandwidth. Usai tepuk tangan, ruang belakang panggung terasa seperti kulkas yang pintunya terbuka terlalu lama. Kita berhasil masuk headline besok, dan investor jadwal private untuk follow up. Selamat untuk headline itu, apakah desk yang kamu bawa sama seperti yang kita setujui? Intinya sama, aku hanya menyederhanakan sisi cerita supaya orang awam paham. Penyederhanaan tidak apa asal bukan penghilangan kredit. Kalimat itu keluar seperti batu kecil yang menyentuh permukaan air tenang, awalnya pelan lalu riaknya menyebar ke seluruh ruangan. Mereka memilih pulang tanpa debat panjang, tetapi diam di mobil lebih berisik daripada musik keras dan masing-masing sibuk menjadi versi paling bijak dari dirinya sendiri. Malam itu Raka duduk di depan monitor dan membuka log akses kebiasaan lama saat pikirannya tidak bisa tidur. Ia menemukan sesuatu yang tidak ia sangka, ada akses ke server pada jam yang aneh, dan akun yang tercatat adalah milik Alia. Kamu mungkin berpikir ini pasti salah paham klasik, dan kamu tidak salah, namun salah paham klasik biasanya dibiarkan tumbuh sampai menjadi monster. Ada akses jam 2 pagi dari akunmu, kamu di mana pada jam itu? Aku tertinggal login di kantor setelah Chow, dan tim event meminta demo statis untuk ditinjau cepat. IP-nya bukan kantor, lokasinya sesuai dengan hotel event eksklusif itu. Aku diundang dadakan untuk breakfast meeting, aku berniat jelaskan ke kamu, tapi aku menakut-nakuti diriku sendiri dulu. Di titik ini, sebagian orang memilih ribut, sebagian memilih pura-pura lupa, dan yang lebih berbahaya memilih menyimpan bom kata yang akan meledak di hari lain. Alia memilih bekerja lebih keras, dan Raka memilih memantau lebih rapat, dan dari dua pilihan itu lahir pola yang capat. Besoknya, story Marco muncul dengan slide yang sangat mirip dengan template Raka, dan nama pembuatnya menguap. Jika kamu pernah merasa idemu dipakai tanpa menyebut namamu, kamu tahu rasanya seperti diundang ke pesta tapi namamu tidak ada di daftar tamu. Slide itu persis dengan struktur yang aku bangun, dari urutan masalah sampai matriks prioritas. Aku kirim contoh ke Marco beberapa hari lalu hanya untuk minta umpan balik, aku akan menaruh kredit, aku tidak berniat mengambil apapun. Kredit yang datang telat rasanya berbeda, seperti janji yang tiba setelah hujan reda.
Di meja yang sama duduk seseorang yang jarang bicara tetapi matanya menangkap pola. Namanya Nadia, dan ia mencintai data lebih dari drama. Aku ingin tunjukkan 2 grafik, 1 grafik sorotan, 1 grafik retensi, dan kalian bisa menilai tanpa teriak. Grafik pertama naik seperti roket karena Alia baru saja masuk ke podcast besar, sementara grafik kedua turun pelan tapi pasti karena pengguna merasa fitur populer rapuh di jam sibuk. Kalau 2 grafik ini tidak bertemu, kita akan terkenal tapi kosong di dalam, dan kosong tidak bisa membayar gaji. Kalimat itu sederhana, dan justru karena sederhana ia sulit dibantah. Alia mengangguk dan menawarkan sebuah jalan yang terlihat manis di atas kertas, yaitu rebranding yang menegaskan duo, bukan solo. Kita bagi panggung secara adil, kamu tampil untuk sesi teknis dan aku untuk cerita produk, dan semua menampilkan kredit yang jelas. Aku butuh bukan hanya janji, tapi juga kebiasaan yang membuat janji itu otomatis, seperti version control yang tidak bisa disabotase oleh loophole. Ideal tercapai untuk hari itu, tapi hidup suka menyelipkan ujian pada saat orang merasa aman. Undangan untuk keynote internasional datang beberapa jam kemudian dan nama yang tertulis hanya satu yaitu Alia dengan embel-embel wajah baru ekosistem. Taka membaca undangan itu dalam diam karena kadang diam lebih tajam daripada 1000 kata dan ia menulis sesuatu yang tidak seharusnya ditulis orang yang sedang marah yaitu rencana cadangan untuk mematikan fitur rapuh sebelum meledak di panggung besar. Kamu mungkin menyebutnya tombol darurat, tetapi jika motivasinya salah, tombol darurat bisa seperti pisau yang diarahkan ke nilai diri sendiri. Aku hampir menekan tombol itu, lalu aku ingat pengguna yang menunggu update tengah malam, dan aku tidak ingin menghukum orang yang tidak bersalah. Kebijaksanaan kecil itu menyelamatkan banyak hal yang tidak terlihat, namun drama dunia luar tidak ikut tenang, karena Marco menulis narasi yang sedap untuk orang yang lapar gosip. CPO sering menjadi rem dengan alasan kualitas, padahal pasar butuh gas dan gas butuh wajah yang berani. Kalimat itu terdengar tegas, dan tegas sering menipu orang yang lelah, dan komentar mengikuti arus seperti daun kering di selokan setelah hujan. Tekanan naik, investor meminta satu figur publik saja untuk menegaskan cerita tunggal, seolah sukses adalah poster bukan proses. Pasar suka satu suara dan satu simbol, dan simbol yang paling efektif adalah yang sudah dikenal. Malam sebelum panggung besar, Alia memaksa tubuhnya untuk tetap hidup dengan kopi yang tidak lagi terasa seperti kopi, dan ia berjalan lurus di atas beban yang melengkung. Di belakang panggung tiba-tiba ia menghilang dari fokus dan dunia menjadi kabur dan tubuh memberi tagihan atas hutang yang ia kumpulkan. Alia butuh istirahat, ia dehidrasi dan terlalu sedikit tidur. Kita butuh rencana baru dalam 5 menit. 5 menit dalam hidup nyata sama tajamnya dengan 5 detik di video viral. Keduanya bisa mengubah arah cerita. Kakak berdiri, dan ia tahu ini bukan momen untuk membuktikan keunggulan, ini momen untuk jujur tanpa kosmetik. Aku akan naik panggung dan aku tidak akan menjual mimpi kosong. Aku akan menaruh fakta di layar dan biarkan orang dewasa mengambil keputusan. Ketika lampu panggung kembali menyala, Raka tidak menampilkan demo yang mengilap, ia membuka layar hitam yang pelan-pelan diganti grafik sederhana. Di sana ada bukrater, ada jam lembur, ada transfer, dan ada beban kerja manusia, dan semua itu disebut dengan nama yang sebenarnya. Produk ini hidup karena 2 orang saling menutupi celah. Jika satu orang hilang maka yang lain akan jatuh, dan cemburu saya tumbuh diam seperti kebocoran memori yang pelan-pelan menghabiskan tenaga. Ruangan sunyi dengan cara yang sehat karena kadang senyap adalah jalan satu-satunya untuk masuk akal. Data juga menunjukkan potensi naik saat kalian tampil sebagai tim dan turun saat salah satu dibingkai sebagai tokoh tunggal, dan pola ini konsisten di 3 bulan terakhir. Marco mencoba menulis komentar yang pedas, namun pedas kehilangan rasa saat orang lapar memilih makan yang bergizi. Setelah sesi itu, Alia menonton rekaman dengan selimut di bahu, dan matanya berhenti di kalimat Raka tentang kebocoran memori, dan ia tahu betapa diam bisa menyakiti jika tidak diakui.
Aku mengambil terlalu banyak pertemuan yang tidak aku jelaskan, dan aku menukar kejelasan dengan laju, dan laju tanpa kejelasan hanya akan menabrak. Aku menyimpan kecurigaan tanpa memeriksa cara yang dewasa, dan itu membuatmu berjuang sendirian, dan sendiri adalah awal dari cerita buruk. Mereka tidak saling berjanji untuk tidak salah lagi karena janji seperti itu biasanya lahir dari euforia, dan euforia cepat habis. Yang mereka lakukan adalah menulis ulang kebiasaan dan peran, dan kebiasaan lebih kuat daripada sumpah. Kita tetapkan kredit otomatis di semua deck, rotasi panggung setiap FM, audit log berlapis, dan ada sesi check-in emosi 15 menit tanpa laptop setiap minggu. Kamu mungkin tersenyum karena terdengar seperti rapat keluarga, dan kamu benar, kerja tim adalah keluarga yang memilih untuk membangun meja yang sama. Beberapa hari kemudian publik melihat duo kembali di layar dan tidak ada kembang api, tetapi ada ketenangan yang baru, dan ketenangan itu menular seperti musik yang nadanya pas. Mari kita tarik napas dan melihat lagi pertanyaan di awal, karena hoax yang baik harus dikembalikan ke tangan penonton. Jika orang yang membuatmu bersinar juga bisa memadamkanmu, apakah kamu bertahan dalam ketergantungan atau melepaskan dan jatuh sendirian? Dan jawaban cerita ini adalah pilihan ketiga yang sering terlambat kita pelajari. Pilihan ketiga adalah tetap bersama dengan batas yang sehat, yaitu kredit yang jelas, akses yang transparan, dan pembicaraan yang jujur meski tidak nyaman. Cemburu tidak perlu diusir sampai habis, cukup ditaruh di kursi yang benar, dan ketergantungan tidak perlu dirombak total, cukup ditakar seperti garam di sup. Sekarang kita kembali sebentar ke momen kecil yang mungkin kamu lewatkan, saat Raka hampir menekan tombol yang salah demi merasa aman, dan ia membatalkan karena ingat pengguna. Di sana ada pelajaran praktis tentang menunda keputusan saat emosi tinggi karena banyak hal yang terasa benar hanya karena kita lelah. Lalu ada momen saat Alia mengaku menukar kejelasan dengan laju, dan itu pelajaran kedua, karena kecepatan tanpa arah akan mengantarmu ke dinding yang tidak peduli pada niat baikmu. Dan ada momen Nadia menunjukkan grafik yang tidak berteriak, namun mengatakan yang perlu didengar, dan itu pelajaran ketiga yaitu hormati orang yang membawa cermin saat semua orang sibuk membawa cat wajah. Mari kita susun mini siklus yang barusan kamu lewati, rasa curiga, klarifikasi setengah, kejutan, lega, lalu terpeleset lagi, karena ritme seperti itu membuat otak terjaga dan hati tidak merasa sendirian dalam kebodohan manusia yang berulang. Kamu andai pernah membaca hati seseorang dan menebak hal buruk, kamu tidak sendirian, kamu hanya manusia yang takut kehilangan tempat. Kamu mungkin pernah bangga pada pasangan lalu diam-diam tidak suka saat semua memanggil namanya, itu wajar, dan yang tidak wajar adalah pura-pura kebal lalu menyakiti diam-diam. Bila kamu bekerja dalam tim, tulis kebiasaan yang memaksa keadilan, karena adil yang bergantung pada ingatan adalah adil yang akan absen saat capek datang. Masih ada detail kecil yang layak kita singgung, yaitu urusan kredit, karena nama yang tidak disebut akan membuka pintu cemburu yang tidak perlu. Tulislah kredit di dek, di repo, dirilis, jangan menunggu suasana tepat, karena suasana tepat jarang muncul tanpa paksaan yang baik. Kamu mungkin bertanya apakah Alia dan Raka bahagia setelah itu, dan aku jawab dengan jujur, mereka tidak hidup seperti akhir dongeng, mereka hidup seperti dua orang dewasa yang menguji kebiasaan baru supaya tidak kembali ke jurang lama. Kadang mereka tergelincir, dan mereka kembali ke kursi 15 menit tanpa laptop, dan itu cukup untuk menyalakan ulang kompas. Di luar sana Marco mencari panggung lain karena hidup selalu menyediakan lahan bagi orang yang senang menjadi api, dan itu bukan masalahmu karena kamu punya pekerjaan yang lebih penting, yaitu menjaga isi rumahmu tetap bernama. Sekarang izinkan aku memberi satu rangkuman yang tidak manis tetapi bermanfaat, karena manfaat adalah gula yang tidak bikin pusing. Cemburu lahir dari rasa tidak terlihat, dan rasa tidak terlihat berkurang saat kredit terpasang, akses tercatat, dan cerita dibagi dengan rasio yang adil. Ketergantungan bisa menjadi jembatan atau borgol, dan ia menjadi jembatan saat kamu mengakui peran masing-masing lalu membuat jalur yang mencegah saling menyakiti.
Jika kamu memimpin tim atau memimpin rumah, lakukan audit kecil terhadap cara kalian memberi sorotan, siapa yang selalu tampil, siapa yang selalu mengangkat kursi, dan atur sorotan seperti lampu yang bergantian menyala agar taman tidak baru subur di satu sisi. Sekarang kita tutup cerita dengan kembali ke panggung pertama. Ingat sorot lampu itu, ingat ponsel yang bergetar, ingat tangan yang dingin, dan lihat bagaimana satu keputusan jujur mengganti arah sebuah hari. Kamu tidak butuh momen dramatis untuk jujur, kamu hanya butuh keberanian 10 detik, yaitu waktu yang cukup untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah garam yang tidak perlu. Aku ingin menaruh satu cermin kecil di hadapanmu. Bila kamu sedang bangga namun takut, sebutkan takutmu pada orang yang kamu percaya, dan bila kamu sedang disorot, tarik satu orang di sebelahmu ke depan kamera dan bagi panggung seperti orang dewasa. Itulah inti perjalanan pahlawan versi kerja kantoran, bukan pedang dan naga, melainkan dashboard dan rapat yang jujur, tapi nilainya sama, karena pada akhirnya kita semua ingin pulang dengan hati yang tidak bocor. Sekarang aku menutup cerita dengan pelajaran yang bisa kamu bawa besok pagi saat membuka laptop. Jika kamu butuh orang lain untuk bersinar, berikan juga cahaya balik, dan lakukan itu bukan saat suasana baik saja, tapi juga saat kamu lelah, karena di saat lelah itulah kebiasaan berbicara lebih keras dari janji. Untukmu yang mendengar sampai ujung, terima kasih karena kamu memilih menaruh waktumu pada cerita yang mungkin menyentuh bagian yang kamu jarang lihat. Jika kamu suka ritme seperti ini, tekan suka, langganan, dan tinggalkan komentar karena komentarmu sering menjadi cermin yang memperbaiki cara kami bercerita. Kamu bisa memberi dukungan pada Hanel melalui kode di pojok kanan bawah atau tautan di deskripsi, dan dukungan itu membantu kami menjaga cerita tetap jujur dan terbit tepat waktu. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dari seri yang sangat berbeda, dan kamu mungkin menemukan sudut lain dari manusia yang belum kamu jamah. Sampai di sini dulu, jaga dirimu, jaga cahayamu, dan nantikan cerita berikutnya di Emas dan Duri.